Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur apabila saat pagi hari ini Tuhan izinkan untuk kami berkumpul kembali di rumah-Mu. Di rumah kemuliaan di mana di tempat ini akan terpancar kemuliaan demi nama Tuhan. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa, terang yang tidak pernah tertutupi dan tidak akan dapat ditutupi apapun. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab itu Engkau layak menerima pujian, penghormatan dan pengagungan. Sebelumnya ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Perkenankan kami saat ini untuk datang kepadamu, membawa persembahan kami, persembahan tubuh kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Biarlah persembahan pujian kami, tarian kami, nyanyian kami, persembahan hidup kami, bahkan persembahan harta kami, waktu yang kami berikan di hadapan-Mu, Engkau berkenan di dalamnya. Dan kami percaya di saat perkenanan-Mu ada di tengah-tengah kami, maka hal-hal yang luar biasa akan kami terima. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Bahkan mujizat-mujizat terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi ikatan-ikatan yang menjauhkan kami dari-Mu. Tidak ada ikatan-ikatan yang menetapkan kami tinggal di sini. Tetapi kami diikat oleh kasih-Mu untuk tetap tinggal di hadirat-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan sedemikian rupa, biar perkenanan-Mu ada dalam setiap kami. Bahkan hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk memimpin kami di tempat ini, Papa Gembala, kami menopang hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkenanlah memegang tangannya, berkenanlah menuntunnya, dan berkenanlah Tuhan Yesus untuk memberikan kuat kuasa surgawi, otoritas-Mu Tuhan atas hamba-Mu, sehingga menggembalakan kami dengan takut akan Tuhan, dengan hati yang mengasihi Engkau. Berkati dan tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan Bapak Gembala senior kami, Bapak Sudi Dharma, bersama seluruh keluarga dan staf yang ada. Tuhan, berkatilah hamba-Mu, supaya melalui penggembalaan hamba-Mu ini, diaspora secara khususnya boleh memuliakan Engkau, dan semakin banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan Bapak Rubin Adi dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu dan topang dengan kasih-Mu, supaya hamba-Mu tetap mampu untuk menggembalakan GBI Raya yang ada, baik yang ada di Indonesia maupun seluruh muka bumi ini, diberkati oleh Tuhan. Kami berkati Bapak Jokowi, kami berkati seluruh staf yang ada bersama keluarga-keluarga mereka. Selamatkan mereka seperti yang Kau selamatkan kami. Dan pakai hamba-Mu Tuhan, menyatakan kemuliaan bagi Indonesia. Kami angkat tangan kami memberkati Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Indonesiaku diberkati, Indonesiaku diselamatkan karena Tuhan Yesus Kristus bertahta atas negeri ini. Kami juga memberkati kota kami Blitar, Blitar Barat, Timur, Utara, Selatan, Blitar Kota dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kesejahteraan kota kami ada di dalam tangan-Mu. Mak Rini bersama Mak Derahmat, seluruh jajaran sampai ke desa-desa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi ini seluruh ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan diberkati Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini, di mana nama-Mu diagungkan, di situ kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan kami percaya ketika kemuliaan-Mu dinyatakan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi jemaat yang tengah dalam perjalanan, bahkan mereka yang sudah di tempat ini mengutamakan Engkau. Kiranya perlindungan dan penyertaan-Mu ada, berkat-Mu mengalir dan sepanjang ibadah ini kami boleh mendapatkan lawatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami katakan kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Ia mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri bersama-sama berikan kemuliaan bagi Allah, sebab Dia layak dipuja, Dia layak disembah, Dia layak mendapatkan ungkapan cinta. Katakan, Tuhan aku sayang Engkau, Tuhan aku cinta Engkau. Dan pagi ini terimalah pujian dan penyembahan yang kami persiapkan bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau di tempat ini dan kami mengasihi-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu beserta. Rancangannya sempurna, bukan rancangan celaka. Tuhan Yesus paling ku cinta. Saya yakin dan percaya di tempat ini semua mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu beserta. Rancangannya sempurna, bukan rancangan celaka. Tuhan Yesus paling. Dari kedalaman hati yang mengasihi Tuhan katakan, Tuhan Yesus Engkau ada di tempat ini. Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu beserta. Rancangannya sempurna, bukan rancangan celaka. Tuhan Yesus paling. I love you, I love you, I love you, I love you more and more. I love you, I love you, I love you more and more. Singer bersama seluruh jemaat katakan, Engkau di sini, Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau setia, rancangannya sempurna, bukan rancangan celaka. Tuhan Yesus paling ku cinta. Engkau di tempat ini, Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu beserta. Rancangannya sempurna, bukan rancangan celaka. Tuhan Yesus paling. I love you, I love you, I love you, I love you more and more. I love you, I love you, I love
ini kami Tuhan. Dengan segenap hati angkat tanganmu, katakan Bapa, ini kami umat tebusanmu mengasihi Engkau. Mari jemaat yang ada di rumah juga katakan I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you. Dengarkan suara cinta kami Tuhan. Oh, I love you. Oh, I love you. I love you more and more. I love you more and more. Nyanyian cinta kami Tuhan. Kami mengangkat tangan dan suara kami bagi Engkau.
tinggi, yang layak kami agungkan, yang layak kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Shalom. Berdiri bersama-sama. Kita di tempat ini dilayakkan untuk datang kepada Raja di atas segala raja. Amin. Sebab itu biarlah segala pujian syukur kita persembahkan hanya bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap hati kita menyembah Tuhan, segenap hati kita memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Seberapa besar saudara percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, angkat tangan saudara.
Ketika hati kita percaya, segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Katakan amin. Hatiku percaya. Yes. Biarlah segenap hati kita meninggikan Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yang percaya katakan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan perlindungan kita. Batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biarlah tepuk tangan kita, pujian kita hanya bagi Raja di atas segala raja. Biarlah pengharapan dan rasa percaya kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan yeay. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Dengan suara yang keras katakan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang benar-benar percaya katakan, sungguh saudara percaya segenap hati kepada Tuhan. Tos kanan kirimu orang yang percaya hidupnya tidak pernah khawatir. Amin. Orang yang percaya tidak akan rewel. Siapa yang masih rewel dengan prosesnya Tuhan? Pagi hari ini mari kita katakan, Tuhan aku gak rewel lagi, karena aku percaya di dalam Engkau ada segalanya. Amin. Siap. Aku wes gak rewel Gusti, aku wes gak
sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel. Suaranya mana yang mengasihi dan percaya? Syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel. Sing gak rewel berikan kemuliaan gitu kan. Biyen uripku isane mung ngeluh wae. Angin guyune kaya wong ilang dalane. Sajake Gusti Yesus ana jroning ati. Pesing tak trimo yang gak akan rewel nyanyikan. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Lakoni sing wis dadi kersane. Sing dadi berkate. Aku wis gak rewel. Urip ayem tentrem tekan jroning ati. Kuwi uripku sing saiki. Pancene beda yen mlaku ning dalane Gusti. Awakku tansah diberkahi. Sama-sama. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Lakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak. Saya pengen dengar suara jemaat yang gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel. Saestu nggih nglakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel. Oh, aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak sungut-sungut sama-sama. Aku wis gak rewel. Haleluya. Kita diselamatkan untuk menjadi terang.
Kalau kita tetap rewel, terang kita seperti di bawah gantang. Sebab itu mari kita naikkan syukur kita, pujian kita. Apapun yang terjadi Tuhan punya rencana, amin. Sebab itu hati kita teruji di hadapannya. Ketika menghadapi segala sesuatu, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Biarlah Tuhan menguji setiap kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia sehingga dalam goncangan sekalipun kita tetap kuat di dalam Dia. Tangannya menopang. Haleluya. Biarlah firman-Mu hari ini benar-benar menjadi jawaban bagi setiap kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki Kami rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang menyelidik dan melawat setiap kami Tuhan.
kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan pagi ini. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia yang bertata dan berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersuara dan sampaikan isi hati-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk sama-sama kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan apa yang akan menjadi pesan khusus buat saya dan saudara untuk kita hidup selama kita mengiring Tuhan. Tadi saya lihat Choir ibu-ibu, tahun ini tema besar kita yaitu diselamatkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, Kisah Rasul 13:47-48. Dan seperti biasa Tuhan kasih sesuatu buat saya dan saudara yang ada di GPI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Subtemanya tahun ini, kalau tahun yang lalu tahun perlombaan ada dalam gelanggang pertandingan, maka tahun ini adalah tahun kemenangan. Saya melihat bahwa ibu-ibu begitu luar biasa dan saya merasa bahwa kita sebagai kaum pria tertinggalnya jauh sekali. Saya rindu tahun ini, kalau tahun yang lalu kita sudah istilahnya dilatih, kita ada di dalam gelanggang pertandingan itu, tentunya ada banyak pengalaman yang sudah kita dapatkan dan pengalaman itu akan terus mengiringi perjalanan kita di tahun 2023, yaitu kita siap untuk menjadi terang. Kapan kita jadi terang? Pada saat saya dan saudara menjadi pemenang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 kita mulai baca dari ayat 31 sampai dengan 37. Yang sudah dapatkan katakan haleluya. Berarti belum semua. Sekali lagi yang sudah ketemukan ayatnya katakan haleluya. Oke, kita akan baca bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. Saya baca ayat yang ke-31, nanti Bapak Ibu baca ayat 32 bergantian sampai 37. Roma pasal yang ke-8 ayat 31, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? (37) kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tema kecil saya pagi hari ini yaitu orang percaya yang berkemenangan. Bapak Ibu, 39.000 jiwa yang ditenggelamkan oleh gempa bumi yang ada di Turki. Tadi malam saya lihat jumlah 39, sekian ribu. Tahukah Bapak Ibu, Rasul Paulus pernah
ada di situ, dan kata Kristen pertama kali itu terjadinya di Turki yang sekarang sedang diporak-porandakan oleh gempa bumi. Sebelum zaman sekarang, zaman dulu kekristenan itu 94%. Akhirnya kerajaan itu jadi kerajaan Kristen. Begitu berpengaruh sekali orang percaya pada waktu itu. Tapi data membuktikan hari ini hanya 3-4% orang Kristen yang ada di Turki. Pertanyaannya, apakah gempa bumi itu kebetulan? Ada banyak air mata yang berdoa untuk Turki. Termasuk kita mungkin. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan kembali keadaan seperti beberapa puluh tahun, ratus tahun yang lalu. Turki menjadi pusat kekristenan. Bahkan kata Kristen pertama kali, ya, tadinya pengikut Kristus, dan kata Kristen pertama kali dan gereja mula-mula itu ada di Turki. Saya mau bilang sama saudara begini, ini saatnya Tuhan akan memporak-porandakan semua pegangan kita. Tuhan akan ambil semua pengharapan kita yang kita taruh pada dunia, yang kita taruh pada hal-hal yang tidak fokus kepada Tuhan. Dia akan hancurkan itu, sehingga saya dan saudara tersadar, kita bangun dan kita katakan, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Saya lihat ada salah satu bapak yang punya 33 hotel. Waktu kamera disorotkan kepada dia, dia sedang datang dan dia minta roti kepada orang-orang yang membantu dia. Dia bawa 3 helai roti dan dia katakan, 33 hotel, seluruh kekayaan aset saya hancur habis. Kemarin saudara dengar, NTT, itu kalau terjadi longsor, itu sesuatu yang dahsyat. Beberapa minggu yang lalu rumah saya sama Stephen sempat ke sana. Waktu kami pulang Agustus itu, saya masih ada di dalam rumah saya, tiba-tiba longsor, rata. Perjalanan dari, kalau saudara pernah turun di Kupang, di bandara, Banfui Kupang itu saudara akan naik ke atas, kita ketemu yang namanya Takari, desa Takari. Itu menghubungkan antara Soe, Keva, Atambua. Itu ditutup oleh gunung yang tinggi, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar nalar manusia. Sampai dalam video itu mereka katakan begini, ini sinyal apa yang sedang terjadi di kota Kupang. Saudara bisa buka videonya, itu sudah beredar. Saya menarik sebuah kesimpulan, bahwa ini waktunya buat kita untuk tidak main-main lagi. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan izinkan kita kerja, kalau Tuhan ingin izinkan kita berkarir, dan mungkin Tuhan angkat kita, tidak pernah kita bayangkan, perhatikan baik-baik, Tuhan punya rencana dalam hal itu. Tuhan tidak pernah salah memberikan panggung itu kepada kita. Tapi kadang-kadang kitalah yang salah memahami tujuan Tuhan. Itu sebabnya jangan marah kalau Tuhan ambil itu semua. Tuhan lebih butuh hidup saudara dan saya. Dia lebih butuh hati saya dan saudara ketimbang korban saudara dan pelayanan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu enggak latar belakang Paulus kenapa dia tulis pasal 8 dari kitab Roma 31 sampai 39, tapi kita batasi 37 saja. Kata 37 itu, ayat 37 menggeliti kita dan kita perlu perhatikan baik-baik, saya baca sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kenapa ayat 37 ini ditulis dengan begitu gamblang, jelas banget. Ada satu kata yang perlu saudara garis bawahi, aku mengasihi mereka. Allah izinkan sesuatu terjadi, bukan karena Allah benci sama kita. Yang setuju katakan amin. Allah izinkan proses itu terjadi bertubi-tubi, bahkan mungkin kita hancur bangun gak bisa. Satu hal yang tidak bisa menghilangkan sifat dari Allah, yaitu
Dia tetap mengasihi kita. Saya mau bagikan kepada saudara latar belakang dari dia tulis, Paulus tulis ini, salah satunya ayat 35, coba kita baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, tanda tanya, penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saya batasi dulu di sini. Ada beberapa hal yang Paulus angkat sebagai alasan. Ada beberapa poin yang Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Roma sebagai sebuah alasan, di mana alasan itu dijawab oleh ayat 37. Dari semuanya itu, apa itu? Penindasan, kesesakan, kekurangan, pangan, sandang, bahkan pedang sekalipun. Kamu, coba tunjuk, pegang dada saudara, saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini sejarah Karanganyar akan terbukti, di mana kehadiran kita yang hadir di dalam ruangan ini, kita membuat satu keputusan kepada Tuhan. Tuhan berkati saya, terima kasih. Tuhan izinkan saya ada di level yang paling atas, terima kasih. Kalau Tuhan masih izinkan saya ada di level yang paling bawah, kita jangan mengeluh. Aku ora rewel, Gusti. Amin. Amin. Tapi satu hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, kasihnya itu tidak pernah diambil oleh apapun. Yang Tuhan minta, Paulus minta kepada kita pada saat kita ada di dalam penindasan, itu tanda bahwa Tuhan ingin supaya kita naik level dan kita akan dikatakan, kamu, saya lebih dari pemenang. Sebelum saya bahas ini, saya mau teruskan sebuah kesaksian. Pada tahun 1924, itu ada Olimpiade di Paris. Dan salah satu kota, yaitu Skotlandia, negara Skotlandia, dia mengirimkan salah satu atlet, yaitu lari sprint, lari cepat 100 meter, namanya Eric Liddell. Nah, bla bla bla, begitu mereka berangkat sampai di tempat di Paris, terus hari itu harus ditandingkan yang namanya lari 100 meter. Kurang 1 jam, Eric menghadap ke pelatihnya dan dia katakan begini, saya putuskan untuk tidak masuk dalam perlombaan lari 100 meter. Padahal dia adalah satu-satunya unggulan dari Skotlandia. Begitu diumumkan, semua penggemarnya mulai mencemoohkan dia. Bahkan mereka katakan, kamu bukan patriot. Negara membiayai kamu dari Skotlandia datang ke Paris dengan satu tujuan, agar kamu mengharumkan nama bangsa. Tapi kamu tidak melakukan itu. Pelatihnya panggil dan tanya sama dia, kenapa kamu tidak mau ikut? Apakah kamu sakit? Dia bilang, no, tidak. Dia katakan, Bapak tahu hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu. Walaupun saya dibayar berapa triliun pun, saya sudah punya komitmen sama Tuhan. Itu janji saya. Bahkan Tuhan pada waktu dia menciptakan dunia, pada hari yang ke-7 dia berhenti total. Dan dia katakan sempurna hari itu. Seringkali kita lupa itu saudara. Ada iming-iming, mungkin ada tamu, mungkin ada job yang besar, atau mungkin kita sakit sedikit aja kita sudah pakai alasan itu untuk tidak ibadah. Eric diambil keputusan, aku tidak ikut. Dia ambil tasnya, dia berangkat ke gereja. Pelatihnya bingung, akhirnya Eric harus masuk. Akhirnya ada 2 nomor yang tersisa, 200 sama 400. Komite pada waktu itu mereka berumbuk dan oke, kalau begitu besok Eric harus masuk. Begitu dia pulang gereja, dia datang dan pelatih bilang begini, kami sudah putuskan komite Olimpiade, walaupun kamu nggak ikut dalam 100 meter, tapi kamu ikut 2 nomor sekaligus.
200 meter dan 400 meter. Bapak Ibu tahu, sebelum acara itu dimulai, pelatihnya sisipkan satu nota kecil. Dia salaman dan dia bilang, kamu baca 2 Samuel 2 ayat 30. Waktu Erik baca itu dia gemetar. Dia bilang, Tuhan, inikah rencanamu untuk Skotlandia? Bla 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 bla, dia lari. Yang pertama, 200 meter dia hanya dapat piala perunggu. Pada saat 400 meter dia menyabet piala emas. Wow, tepuk tangan sorak-sorai, katakan luar biasa. Berarti dia sempat mengharumkan nama Skotlandia. Dia pulang, dia ambil pialanya itu, dia serahkan ke pelatihnya dan dia katakan begini, ini hanya panggung saya. Bisa tangkap maksud saya? 2 medali ini sebagai satu bukti bahwa Tuhan sedang izinkan saya ada di panggung saya. Dan saya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Talenta yang Tuhan kasih, dia serahkan dan dikatakan begini, saya serahkan ini kepada Bapak, kasih ke museum sebagai satu tanda bahwa saya pernah mengharumkan Skotlandia. Tetapi dia bikin satu keputusan yang ekstrim banget. Diambil keputusan untuk melayani Tuhan semampu dia. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ini saya mau masuk ke firman Tuhan pagi ini. Beberapa saat kemudian penggemarnya dari luar Skotlandia, karena Erik itu betul-betul satu-satunya yang mengharumkan, mereka datang. Dia buka satu persekutuan kecil banget. Bapak Ibu tahu, mulai tahun 1924 Skotlandia digoncang, di mana mereka ambil satu keputusan untuk kembali menomorsatukan Tuhan dalam setiap jam-jam ibadah. Dan Skotlandia diberkati dengan sangat luar biasa. Yang percaya katakan amin. Masih belum mengerti ini? Seringkali kita menjadi pendengar yang setia di gereja. Kita jadi Kristen di gereja. Kita jadi pemenang di gereja. Tapi begitu kita sudah ada di luar, maka semuanya itu hilang. Karena apa? Tekanan. Kebutuhan. Nama besar. Erik dilepaskan itu. Sejarah mencatat ada sekitar 17.000 jiwa yang dibawa oleh Erik lewat Olimpiade itu untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa di dalam saya dan saudara ada sesuatu yang sedang Tuhan incar. Apa itu? Tuhan ingin memakai kita. Tuhan bisa pakai kita waktu kita kerja di kebun. Bisa karena itu panggung kita. Tuhan bisa pakai kita pada saat kita sedang belajar di meja belajar sekolah. Bisa karena itu panggung kita. Di mana saja, apapun profesi saudara, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kamu bangkit menjadi terang karena kamu menjadi pemenang. Ayat ini kamu lebih dari pemenang. Olimpiade dia menang. Dan yang kedua, dia menang membawa banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang sedang Tuhan cari, saudara. Tuhan sedang cari ini pada saya dan saudara. Kita jangan bangga kita punya gedung yang bagus. Ini hanya fasilitas yang Tuhan kasih. Tuhan punya satu tujuan. Pada saat kita di sini kita diajar. Pada saat kita ada di dalam ruangan ini kita dengar firman. Firman itu kita responi dengan sungguh-sungguh. Enggak perlu banyak-banyak, saudara. Di mana saudara berada, identitas Kristus itu muncul dan banyak orang yang melihat saudara dan mereka percaya kepada Tuhan. Apa yang kita dapat tarik dari kesaksian Erik Liddell ini? Yang pertama, dia lebih menghormati Tuhan daripada karir
yang Tuhan kasih sama dia. Amin. Dia lebih menomorsatukan Tuhan daripada masukan yang dijanjikan, daripada pemasukan secara jasmani. Saya ingat Roma 12 ayat yang pertama. Paulus bilang apa di situ? Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, tiada bercela dan yang berkenan kepada Allah. Sepenggal kata ini ternyata ada maksud rohani yang dahsyat di situ. Saya pernah dengar D.L. Moody dia khotbah tentang ini. Bukan dengar, saya baca. Dia jelaskan tentang apa ini. Dia buka dengan begini. Siapa yang paling kaya di sini? Ada banyak orang yang angkat tangan. Siapa yang sudah melayani 10 tahun? Banyak yang angkat tangan. Siapa yang suka korbannya banyak? Banyak yang angkat tangan. D.L. Moody bilang begini. Uangmu enggak laku, pelayananmu itu enggak ada gunanya. Yang Tuhan minta ayat 1 apa itu? Persembahkanlah tubuhmu. Di dalam tubuh kita ada apa? Ada hati. Hati itu adalah pusat di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ada waktu kita dengan Tuhan. Ada satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita kenal betul karakter Kristus. Sehingga pada saat seandainya, dan ini mungkin tanda-tanda sudah mulai terjadi. Walaupun Indonesia belum terlalu merasakan. Ya. Kemarin sore ada gunung es yang paling besar di dunia. Itu meleleh, hampir seluruhnya meleleh, dan Eropa diprediksikan akan mengalami 4-5 meter air laut itu akan naik karena esnya mencair. Saya mau bilang sama saudara, mari kita mulai berpikir, Tuhan, iya ya, sprono sprene dadi wong Kristen, sprono sprene melayani Tuhan, sekolah Alkitab, main musik mungkin, apa saja. Tapi saya enggak merasakan apa-apa. Tuhan ingin ambil saudara dari situ. Dan dia dudukan kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita masuk pada poin kita. Bagaimana agar kita bisa jadi orang percaya yang hidup dalam berkemenangan. Jadikan Tuhan yang utama dari segala yang kita utamakan. Poin yang pertama, kapan saya dan saudara bisa menjadi jemaat, walaupun hanya jemaat, tapi kita menjadi jemaat yang menang. Yang pertama, syaratnya jadikan Tuhan yang utama dari kebutuhan kita yang paling utama. Kelihatannya bahasa yang sederhana. Saudara bisa mencerna itu lebih dari saya, tapi ada sesuatu yang terkandung di dalamnya, nilai rohani yang seringkali kita lupakan itu karena kesibukan kita, karena kebutuhan kita, karena ego kita. Saudara merasa enggak ada sesuatu yang kurang di gereja ini? Kalau saudara peka, maka saudara akan baca ada sesuatu yang sedang hilang. Saya tidak perlu buka itu. Kami pastori, kami sangat merasakan itu. Bangga, senang Tuhan berkati gereja besar. Fasilitasnya. Kita percaya nanti AC akan terpasang di tempat ini. Loh, kok yang amin Pak Mujito. Mama khotbah, kalau kita sepakat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Percaya bahwa AC akan terpasang di sini 12 unit. Pada saat kita percaya, mujizat itu terjadi. Demikian juga dengan hidup kita. Pada saat kita jadikan pekerjaan itu sebagai sarana, seperti Erik dia ambil keputusan.
Kalau pas jam ibadah walaupun medali emas, no. Karena Tuhan bilang, berhenti dari seluruh pekerjaanmu. Dan hari yang ketujuh dia memberkati hari itu. Yang kita cari apa? Berkat kan? Amin. Yang kita cari kebutuhan kan? Iya. Saudara tahu enggak? Daud bilang begini, aku diberkati pada saat aku lagi dalam keadaan tidur dalam kitab Mazmur. Kita ditipu sama setan, kamu enggak kerja, kamu enggak rajin, maka kamu tidak diperhatikan. Ya. Adakah seperti itu? Seperti saya? Kalau kamu enggak cari muka, kalau kamu enggak kerja untuk menonjolkan bahwa kamu dibutuhkan di sini, maka kamu enggak laku. Itu dunia. Saudara tahu pada saat Daud dipilih jadi raja, diurapi sama Samuel jadi raja, telah melewati berapa orang? 7. Waktu Samuel datang, yang pertama keluar, Tuhan bilang bukan. Yang kedua, yang terakhir 7 keluar. Samuel tanya sama papanya, anak-anak itu, apakah sudah selesai? Sudah habis anakmu? Dia katakan begini, masih ada 1. Tapi saya cilik, masih kecil. Siapa itu? Siapa? Daud. Isaya bilang Daud tidak diperhitungkan. Dia ada di mana? Di padang angon wedus. Tersembunyi dari hal untuk menaikkan karirnya. Tetapi saudara tahu, justru di tempat tersembunyi itu, dia punya waktu yang banyak, dia bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan menemukan ada sesuatu yang harus saya garap. Pagi ini saya akan jelaskan itu pada saudara. Bagaimana agar saya dan saudara sebagai orang percaya, jadi orang percaya yang berkemenangan. Saya mau bilang sama saudara, ibadahmu itu enggak jadi jaminan. Yang percaya katakan amin. Buktinya dari lahir sampai lahir, ya sampai beroyot-oyot, enggak ada perubahan sama sekali. Berarti ada masalah dengan ibadahmu. Ada masalah. Kalau saudara enggak punya masalah, begitu saudara dengar firman, saudara praktekkan, respon, dan lakukan itu, maka ledakan-ledakan itu akan terjadi. Hal-hal besar itu akan terjadi. Mungkin jasmanimu merosot, orang tidak memperhatikan itu. Tapi Tuhan bilang begini, aku loh perhatikan kamu. Bahkan Tuhan bilang begini, hidup bukan dari roti saja. Betul? Matius 4 ayat 4, ya kan? Jelas banget. Adapun manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya apa? Jasmani itu bukan pendukung utama supaya kita hidup, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Pada saat kita kerjakan firman itu, maka Tuhan bertanggung jawab loh ya. Tuhan bertanggung jawab. Dia akan cukupkan semua kebutuhan saya dan saudara. Jadi yang pertama, utamakan Tuhan. Apapun bentuknya, mungkin secara fisik kita capek, kita menderita, dan memang itu harus harga bayarnya agar kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dan tidak ada yang mustahil, tidak mungkin bagi orang percaya. Jasmanimu diberkati, rohanimu dipakai, dan bawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Ini harus kita mengerti bagi ini. Mazmur 23 itu ayat kesayangan saya. Dia buka dengan apa? Tuhan adalah gembalaku. Ayat berikutnya dikatakan apa? Takkan, perhatikan nih, catat ini. Tidak akan kekurangan aku. Coba Mbak Grace tayangkan Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Stop di sini dulu.
Saudara percaya ayat ini firman Tuhan? Kalau firman Tuhan pasti terjadi. Siapa yang percaya angkat tangan tinggi-tinggi. Ini akan terjadi dalam hidup saudara. Amin, terima kasih. Saudara pengen ayat ini terjadi dalam hidup saudara dan saya? Rindu itu terjadi? Saya rindu. Tapi setan bilang begini, hei, buktikan. Zaman saiki zaman edan. Sampean enggak edan enggak melo-melo edan. Sekali kita katakan, oh Tuhan. Mama sering katakan dari mimbar ini dan memang kami sangat terbuka sekali. Gereja yang sangat berani, maaf bukan sombong. Kalau saudara merasa Anda bertumbuh di sini, cari gereja yang bisa saudara bertumbuh. Amin. Daripada saudara ada di sini tapi tidak bertumbuh. Itu satu kata yang apa ya? Dan saya mau bilang sama saudara, saudara mau ke gereja mana saja pasti masalah itu akan sama. Jangan sampai kita remedi. Lebih baik kita selesaikan. Tangkap maksud saya. Maksud saya Tuhan ingin kita bertumbuh di sini. Kita jadi berkat. Tuhan akan memakai saya dan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Takkan kekurangan aku. Terus Mbak Grace, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Haleluya. Luar biasa, ini ayat yang dahsyat. Dimulai dari apa? Dia tempatkan Tuhan pada posisi yang paling atas. Dari seluruh kegiatannya, itu sebabnya Daud dicatat di dalam Alkitab sebagai salah satu raja yang membuat gebrakan-gebrakan yang dahsyat. Ada lagu, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Apa itu? Lebih dari pemenang. Siapa yang rindu itu terjadi dalam hidupmu? Angkat tangan. Oh, wow, terima kasih. Saya percaya ada kekuatan yang sedang mendorong kita pagi ini, sehingga kita mulai meresponi itu, kita tangkap itu, dan kita akan kerjakan. Beberapa tahun kemudian nanti, atau waktu kemudian nanti, Karanganyar akan jadi pembicaraan. Kenapa? Karena jemaatnya mendengar, meresponi, dan mempraktekkan firman Tuhan. Luar biasa. Jadi ini yang Tuhan minta, kemenangan itu akan terjadi, bukan karena saya sering melayani. No, tidak. Justru kadang-kadang kita bersembunyi di balik pelayanan itu. Ada sesuatu yang apa ya? Motivasi yang tersembunyi sehingga orang lihat rohani banget sih. Tapi ternyata tidak. Tuhan tidak menemukan apa-apa. Saya kembali lagi ke Roma 12 tadi, Tuhan bilang aku tidak butuh pelayananmu. Aku tidak butuh korbanmu. Tapi yang aku butuh adalah hatimu. Yang percaya katakan amin. Hati kita yang Tuhan butuhkan. Itu sebabnya Dia ciptakan kita. Dia turun dari sorga untuk mendapatkan kita kembali. Supaya ada satu komunikasi yang intim antara kita dengan Tuhan. Jadi poin yang pertama tadi, bagaimana supaya kita menjadi jemaat orang percaya yang berkemenangan. Yaitu kita tempatkan Tuhan di nomor yang paling atas. Sebelum saya akhiri poin pertama ini, saya ingin tanya sama saudara. Setelah saudara dengar kesaksian, dengar firman Tuhan pagi ini, Daud menempatkan Tuhan posisi yang pertama. Akhirnya terus bahkan nanti ada ayat yang mengatakan dia menyediakan makanan di hadapan lawan-lawan kita. Tuhan bisa pakai siapa saja, dia datang dan hartanya dikasih ke Karanganyar. Yang percaya katakan amin.
Tuhan bisa pakai siapa saja kan yang punya itu Tuhan. Dia bisa gerakan dan diplak di sini. Pertanyaannya, apakah kita bisa jadi pengelola yang baik? Ini yang berat. Terima berkat itu gampang. Tapi apakah kita bisa menjadi bendahara-bendahara yang dapat memposisikan, alokasikan berkat itu sesuai dengan rencana Tuhan? Tuhan bilang sama Abraham, aku memberkati kamu supaya kamu jadi berkat buat bangsa-bangsa. Sekarang orang percaya tidak. Orang percaya semakin diberkati semakin pelit, semakin diberkati semakin untuk saya sendiri. Nanti kalau Turki seperti terjadi, semua diambil, kita mau buat apa? Kan eman kan? Mumpung masih ada kesempatan, jadi orang jangan pelit-pelit. Tanda kutip lah ya, tanda pelit. Waktu kita, tenaga kita, pemikiran kita. Nanti tua-tua sidang sama diakonia, sebelum kita maju, saya akan jelaskan tentang fungsinya tua-tua sidang dan diakonia itu apa, sehingga kita tidak terjadi tabrakan di dalam gereja. Tujuan tua-tua sidang dan diakonia itu membantu gembala di dalam meneruskan program. Bukan penjagalan, bukan. Kalau kita baca dalam Alkitab itu kenapa terjadi tua-tua sidang diangkat, diaken diangkat agar meja persembahan itu ditoto. Tua-tua sidang dan diaken harus tahu gereja membutuhkan apa, pemasukan berapa, itu gereja yang sempurna. Gereja yang betul-betul berjalan sesuai dengan aturan. Jujur, saudara sekian lama pernah memikirkan enggak? Pernah tanya, persembahannya berapa ya? Cukup enggak ya? Tuh, pernah enggak? Nah, mulai tahun ini, tua-tua sidang dan diaken harus siap untuk berjalan berdampingan bersama-sama untuk mewujudkan agar gereja itu jadi gereja yang sempurna. Baik secara jasmani, secara rohani. Kalau kita kuat, maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang tidak gampang adu domba. Tapi kalau kita sudah cerai-berai, gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, Kejadian 12 ayat 1 sampai 8. Saya coba angkat pribadi ada daripada Abraham. Kita tidak perlu baca itu, ya tetapi ditayangkan saja. Yang kedua apa? Tetap percaya walaupun sulit, diterima akal sehat. Tarik napas saya. Tarik napas. Tetap percaya walaupun sulit, diterima akal sehat. Saudara kenal dengan Nono, laki-laki dari NTT TTS. Itu orang yang sederhana ekonominya, tetapi dia mengalahkan 7.000 peserta di dalam Olimpiade Matematika sedunia. Ditanya, wawancara, ada dua hal yang dia katakan. Kenapa kamu bisa begini? Sebelum saya masuk ke makanan ya, dia katakan, pertama, saya baca Alkitab. Amin. Yang kedua, saya berdoa. Udah jadi saksi enggak itu? Saksi. Saudara punya fasilitas HP, bisa bersaksi. Ayat-ayat saudara tulis, kasih komentar di bawah. Orang lain baca, mereka diberkati Tuhan. Ya. Jadi, sepertinya sulit sih, namanya orang NTT, apalagi orang Kupang yang di desa. Kelas 2 loh Nono itu. Menteri Pendidikan uji cepat dengan dia, diadu. Bahkan profesor. Dan 7 kali dia kalah, dia angkat tangan, aku hormat padamu. Tuhan bisa pakai siapa saja, saya dan saudara, dengan satu tujuan. Apa itu? Agar kita menjadi pemenang. Ada sesuatu yang sulit untuk percaya sama Tuhan pada saat diberkati itu gampang banget.
Tapi pada saat situasi lagi ruwet, pada saat situasi lagi sepertinya nggak ada harapan, pintu semua tertutup. Pertanyaannya, masihkah kita percaya kalau Tuhan itu mampu menolong kita? Seringkali titik kelemahan kita di sini, kita menyerah. Nggak Tuhan-Tuhanan, nggak doa-doaan, apalagi baca firman. Bukan karena daun kelor ya, itu salah satu penyebab yang membuat dia cerdas banget, IQ-nya, no itu. Tetapi doa dan baca firman. Saya mau bilang sama saudara, justru orang Kristen ini yang harus terjadi dalam hidupnya. Sulit tetapi bisa. Yang percaya katakan amin. Kalau gampang bisa itu enggak perlu diperdebatkan. Tapi kalau sulit terus bisa. Kalau saya jadi Tuhan, saya angkat topi. Saya bilang luar biasa. Berarti Tuhan menemukan ada benih-benih ketaatan, saudara. Saudara mulai belajar. Mungkin kita hancur-hancuran, tidak terima hancur, puing-puing. Itu puing-puing. Saya sekarang pada kanan saya sudah tidak mau ngomong tentang jasmani. Itu sudah kuno. Ini saatnya, kalau Tuhan berkati kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Beberapa hari yang lalu, saya ditelepon oleh seseorang. Panggil, Tok Odemi. Ya, bla 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 singkat. Prosesnya cepat sekali. Kemarin saya bilang sama mama, cek rekening. Tuhan kasih sesuai dengan kebutuhan kami. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Pakai Tuhan duit 5 juta, 10 juta. Itu no problem. Tapi apakah Tuhan menemukan kita bisa kelola atau tidak? Tuhan menemukan kita percaya enggak sama Tuhan? Yang disebut mujizat itu dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi mari kita jadi orang percaya yang mulai dari tidak bisa dan kita jadikan itu bisa. Itu yang dinamakan mujizat. Orang Kristen yang mulai berkemenangan. Dan kita naik satu level lagi. Lebih dari pemenang. Jasmani rohani kita jalan sama-sama. Dan saya mau bilang sama saudara, Tuhan perhatikan kita terus. Dan Tuhan punya anak emas yang dia dapati dari saya dan saudara. Mau tetap mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan? Apa yang gak bisa Tuhan lakukan? Seringkali setan dan situasi itu menipu kita. Ayo nabung 2023 buaya amal jarene angel. Kita akan mentertawakan itu. Walau sana sini pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap Mas Muji coba guyu Mas Priyo nih, biasanya Mas Priyo biasanya kan langsung ketawa bukan ngenyek ya, tapi kita tertawa kita bilang begini, setan kamu gak bisa ngapusi aku, kamu mau tipu aku dengan ini? Oh tidak, saya percaya. Pasal 12 kitab Kejadian, Abraham itu dipanggil dalam keadaan mapan loh. Papanya Tera itu terkenal orang sugih waktu itu. Dia punya banyak ternak. Tetapi Abraham mulai melihat sesuatu, aku dari nyaman, kok Tuhan bawa saya ke sesuatu yang masih abu-abu. Tapi karena apa? Karena dia percaya sama Tuhan, sampai Tuhan membuat mujizat demi mujizat. Kemenangan demi kemenangan. Dimulai dari mana? Tinggalkan zona nyaman dan berjalan di zona yang tidak jelas, abu-abu. Tapi justru di situ Allah memproses dia. Dan saudara lihat, setiap Abraham dia maju berperang, pasti dia menang. Kenapa? Karena dia percaya sama Tuhan. Oke Tuhan, saya tinggalkan papa saya Tera. Saya tinggalkan kampung halaman, bahkan bagian saya, dan saya ikut Tuhan. Saya pernah khotbah ini.
Abraham tidak tahu dia mau dibawa kemana. Tapi endingnya apa? Namanya dicatat dalam Alkitab sebagai Bapa segala orang. Tuhan akan mencatat nama kita, bahwa Tuhan menemukan ada kebenaran dalam hidup kita. Dan hari ini kita mulai bangkit dan kita akan menjadi orang percaya yang berkemenangan. Poin yang ketiga, yang terakhir. Dengar, patuh, dan lakukan. Kapan kita bisa menjadi pemenang sebagai orang percaya? Pertama, dengar. Yang kedua, patuh. Yang ketiga, kerjakan. Apa itu? Yohanes pasal 2. Saya angkat pernikahan di Kana. Saya coba lari ke sini. Pernikahan di Kana itu apa yang terjadi? Kehabisan anggur. Tukang pestanya bingung. Maria bilang sama dia, ojo bingung. Aku punya anak. Ya. Secara biologis ya. Tuhan pinjam kandungannya dan Maria datang dan katakan sama Tuhan, Tuhan, mereka kehabisan anggur. Singkat cerita, Tuhan bilang sama pelayan-pelayan itu, ada berapa tempayan di situ? 6. Ambil air, masukkan. Yang pertama mereka dengar Tuhan ini tenanan apa ora toh? Kami butuh anggur, kok Tuhan suruh kami timba air. Pendengaran itu akan mempengaruhi kepatutan kita. Amin. Dan kepatutan itu akan maju kemana? Melakukan. Saudara nonsen kalau saudara berkata, saya mau lakukan tapi saudara tidak tangkap dengan benar apa instruksinya. Berarti antara pendengaran, patuh, taat, dan kerjakan itu satu mata rantai yang tidak bisa terputuskan. Makanya kita mulai belajar dalam setiap jam ibadah siapa saja yang menyampaikan firman. Di ibadah apapun saja. Usahakan kita dengar dengan baik. Yang kedua, pada saat kita dengar, saya ulangi lagi, saya sering pakai istilah ini. Rapat wong Jawa ku papat. Rungokke, rasake, rumongso, dirupake. Ternyata kita bisa ngerupake, rumongso, ngerasake, itu mulai dari apa? Mendengar. Berarti penting banget. Penting banget. Saudara dengar suara saya? Jelas? Keras? Kalau saudara dengar saya, berarti apa yang saya katakan, saudara dengar, tapi pertanyaannya, saudara patuh apa tidak? Alkitab tidak bisa bersuara, tapi di dalamnya ada suara yang keras. Masihkah kita percaya atau tidak? Tidak mungkin. Saya tadi bilang sama saudara, orang yang transfer saya itu tidak terpikirkan sama sekali. Bahkan saya enggak apa ya. Tapi Tuhan tahu saya butuh itu. Dan Tuhan kirim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan mau dengar firman. Mulai kembalikan taat, patuh sama Tuhan. Walaupun dalam keadaan sulit, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan senang pada saat kita dengar, kita patuh. Yang terakhir Tuhan bilang apa? Cedoklah. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu. Setelah cedok terus dia katakan, bawa ke tukang pesta itu, suruh dia kecap. Waktu pelayan itu bawa,
Tuan pesta itu mengecapinya dan dia berkata, baru pertama kali. Biasanya orang kasih yang terbaik. Setelah orang puas baru kasih yang tidak baik. Itu cara dunia. Amin. Saudara diiming-iming kasih yang terbaik. Alkitab sudah lama sebenarnya. Mungkin mereka itu jiplak dari Alkitab. Kamu nyaman di saya, masuk perangkap, baik-baik. Yang terakhir, racun. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Itu siapa yang nyanyikan, Mas Priyo? Gomblo ya? Bowo? Oh, Ari Bowo. Yes. Wow. Mereka tidak tahu. Tuan pesta, tukang pesta itu tahu enggak? Enggak tahu. Yang tahu siapa? Pelayan. Pelayan Tuhan itu loh, pelayan pesta itu tahu. Pelayan itu ada di mana? Saudara bisa rewang ya. Kalau yang namanya tukang isa-isa gue yang di apa neng panggung, terus ongkang-ongkang gitu. Enggak toh. Di belakang hal-hal yang seringkali kita sepelekan. Tuhan bisa pakai itu untuk mempermalukan kita. Hal-hal yang sepele yang tidak kita perhatikan, kadang-kadang Tuhan angkat untuk membuka mata kita. Ini loh, kalau kamu percaya, kalau kamu mengutamakan saya, hasilnya ini. Mau terima itu saudara? Mau? Nanti kita akan berdoa. Dan hari ini saya mau bilang sama saudara, Tuhan akan memberikan kita jadikan pemenang yang terbaik. Suami, istri, orang tua, mertua, menantu, anak cucu semua. Kita akan menjadi jemaat yang menang di dalam setiap tantangan hidup kita. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Hamba Tuhan akan berhenti berbicara. Tidak ada suara yang didengarkan, diperdengarkan. Tetapi respon itu penting. Tuhan senang kalau kita percaya sama Dia. Tapi yang bikin Tuhan jadi bangga itu, pada saat Tuhan melihat kita jadi pemenang. Ayat 37 jelas banget. Oleh sebab itu penindasan, kekurangan, kelaparan, pedang, maka kamu akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Alasannya apa? Ayat 37 dia katakan, tetapi dalam semuanya itu, ayat 35 tadi catatannya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sementara saudara tutup mata saudara merasakan bahwa ada pelukan yang erat yang sedang saudara rasakan. Ada tangan Tuhan yang sedang memeluk saudara. Dan Dia berkata, aku loh mengasihi kamu. Bapak Ibu yang nonton video ini dari rumah, apapun posisimu hari ini, Tuhan inginkan kita bangkit untuk menjadi pemenang. Kita naik level dari Kristen yang biasa. Tuhan minta untuk kita jadi pemenang. Bisa rasakan getaran itu? Dia bilang, apapun kamu lari, silakan, tapi aku tetap mengasihi kamu. Kamu boleh tidak cinta sama saya, tidak sungguh-sungguh sama saya, tapi sifatku yang satu kasih itu tidak bisa diambil oleh siapapun, oleh apapun. Aku tetap mengasihi kamu. Tidak ada yang buka mata, semua tutup mata dan renungkan firman Tuhan pagi ini.
Kita jadikan tahun ini tahun kemenangan. Dan pasti Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Dia yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita mau katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Dia yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Dia yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Taruh tangan saudara di dada dan katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pagi ini Tuhan ingin katakan kepada saya dan saudara yang ada dalam gedung gereja ini, kamu bisa menjadi pemenang. Kamu bisa jadi lebih dari pemenang, bukan sekedar pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ayat 31-32 dikatakan bahwa tidak satu orang pun yang akan menggugat kamu, karena aku yang membela kamu. Artinya sebenarnya di dalam hidup kita ada potensi untuk jadi pemenang. Cuma ada hal-hal yang mengubur itu. Ada hal-hal yang membuat itu jadi redup, sehingga kita tidak mampu melakukan itu. Pagi ini ada kesempatan buat kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ambil keputusan pagi ini. Katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Dia yang Maha Tahu, Kau yang
menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang. Telah kulihat perbuatan-Mu, telah nomor berapakah Tuhan tempatkan dalam hidupmu? Apakah dia menjadi yang utama dari yang paling utama? Atau Tuhan Kau tempatkan di nomor yang sekian dalam hidupmu, sehingga tidak terjadi apapun dalam kehidupan kita? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang perlu kita tahu pada saat pagi hari ini, apapun profesimu, apapun keadaanmu, Tuhan mengasihimu. Bukan apa yang telah engkau kerjakan membuat engkau berharga, tapi yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu yang membuat hidupmu berharga. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jesus. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap merasakan tangan-Mu yang kuat itu yang menopang kami, sehingga Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun tanpa Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Jemaat di SCM Karanganyar tumbuh semakin serupa dengan Kristus. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi mampu melakukan setiap apa yang Kau kehendaki dalam setiap hidup kami. Oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hidup kami, yang bekerja, yang turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja. Miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang senantiasa rindu untuk mengenal Dia secara pribadi. Sikala barata kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya jika kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, tidak ada yang mustahil bagi kami. Jiwa-jiwa akan datang untuk menyembah, memuji Engkau. Kau akan pakai Tuhan jemaat di SCM Karanganyar menjadi terang, menjadi garam bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami,
bagi kota kami, bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Jika selama ini hidup kami banyak yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam kami Tuhan menghargai setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Menghargai kasih, karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, setiap perkataan kami, setiap apa yang kami pikirkan, setiap apa yang kami kerjakan, itu sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun Tuhan itu menyakitkan bagi kami harus keluar dari zona nyaman. Tapi kami Tuhan rindu hidup di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, mampukan kami. Kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Tidak ada Tuhan sedikit pun kebaikan yang dapat kami lakukan kalau itu bukan karena anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu. Ya tolong Kau percayakan untuk mengembalakan domba-domba-Mu di tempat ini. Bapak Demi, Bu Sistiani, dan juga dengan Kak Stephen. Tuhan pakai dengan luar biasa di tempat ini untuk bergandengan tangan bersama dengan Deaken, bersama dengan Watua Sidang, bidang diakonia sekolah minggu. Biar mereka Tuhan terus bergandeng tangan sehati sepikir untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala hormat, segala pujian, segala sembah kami, segala ucapan syukur kami, dan segala doa kami lakukan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang lebih dari penemanangan. Mari katakan sama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi ini. Bapak, terima kasih. Kalau pagi ini kami dikasih kesempatan untuk ada bersama-sama bersekutu dalam ibadah raya Gereja Betel Indonesia Diaspora Sejahtera Karanganyar. Kami percaya kami pulang, kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan, kami dikuatkan menjadi orang-orang jemaat yang militan, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini. Apapun yang sudah mereka kerjakan, lakukan. Kami berdoa Tuhan tolong. Dan Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati semua yang mereka kerjakan, bahkan rencana mereka ke depan. Apapun itu, Tuhan tolong. Tuhan memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah, Roh Kudus hiburkan. Yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga terus berdoa buat program Nasi 2000. Tuhan terus bekerja. Kami semakin menjadi berkat buat lingkungan yang ada di sekitar gereja dan tempat kami, baik Karanganyar Barat dan Karanganyar Timur. Kami percaya Tuhan terus bekerja. Dan lewat Nasi 2000 ada jiwa-jiwa yang boleh datang dan menyerahkan hidup mereka untuk hormat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ibadah sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami taruh ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bagian dalam ibadah pada sepanjang minggu ini ke depan. Bahkan perjalanan Ibu Gembala ikut kongres wanita yang ada di Batu, Tuhan juga tolong dan Tuhan memberkati. Kami berdoa juga buat Ibu Miki Sudidharma yang Tuhan izinkan boleh melayani di tempat ini pada hari Jumat tanggal 3 Maret. Tuhan berkati, pakai bahkan tim dari Malang dan seluruh kaum wanita yang ada. Kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang dahsyat, yang luar biasa, yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami sepanjang minggu ini. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita, yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun, tinggal bersama menjadi milik kita,
mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.